Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang. Ibu, untuk hari ini saya berserta dengan rekan saya Muhammad Fazal Akbar ingin mempresentasikan tentang strategi komunikasi pemasaran jasa. Baik, sebelum kita mulai, ada pantun untuk hari ini. Siang-siang cari kue lebaran, tak terasa sudah memasuki bulan Syawal. Selamat siang kawan-kawan, mari jalani hari ini dengan hati yang riang. Alhamdulillah, Ya, luar biasa. Mohon maaf lahir batin semuanya. sama-sama. Oke, definisi dari strategi komunikasi pemasaran jasa menurut Kotler dan Keller mendefinisikan jasa sebagai a service is any act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. Menurut Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud atau intangible dan tidak dapat mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Jadi jasa ini produknya tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, dan tidak dapat dikonsumsi sebagaimana halnya barang. Seperti itu. Sedangkan menurut Zeitam dan Bittner, service are deeds, process, and performance include all economic activities whose output is not a physical or construction is generally consumed at the time is produced and provide added value in forms such as convenience, amusement, timeliness, comfort, or health that are essentially intangible concerns or first purchaser. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa jasa mencakup semua aktivitas ekonomi yang outputnya bukan produk atau konstruksi fisik, bukti fisik yang tadi, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang sama, nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk kemudahan, kecepatan, dan keramahan yang secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya. Di sini seperti halnya perusahaan penyedia jasa seperti ojek online atau Gojek gitu ya. Saya ambil contohnya seperti Gojek. Ini bukan produk atau konstruksi fisik. Jadi tidak ada bentuk fisik dari produknya dari Gojek, yaitu apa dong bentuk yang ditawarkan, yaitu kemudahan, kecepatan, dan keramahan yang tidak berwujud atau intangible bagi pembelinya. Menurut Zetam dan Bittner, jasa memiliki ciri utama yang membedakannya dengan barang, yaitu intangibility atau tidak berwujud. Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak dapat dilihat, dirasakan, disentuh, atau diraba sebelum dilakukan transaksi pembelian. Heterogeneity, jasa sangat heterogen karena tergantung kepada yang menyediakannya dan kapan, serta di mana disediakan. Simultaneous production and consumption, produksi dan konsumsi yang berlangsung simultan. Jasa umumnya diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Serta perishability atau tidak tahan lama. Jasa tidak dapat ditabung, disimpan, dijual kembali, atau dikembalikan. Di sini saya mengambil contoh seperti jasa delivery, perusahaan dengan jasa delivery. Intangibility itu tidak bisa dirasakan. Jasa yang ditawarkan tidak bisa dirasakan, tidak dapat dilihat, maupun diraba sebelum terjadi transaksi pembelian. Heterogeneity, jasa sangat heterogen. Misalnya jasa delivery makanan, jasa delivery penumpang, dan jasa delivery barang itu sangat berbeda satu sama lain. Simultaneous production and consumption, bahwa jasa ini diproduksi dan dikonsumsi secara simultan atau secara berkesinambungan. Jadi pada proses produksi jasa delivery ini, konsumen juga mengkonsumsi jasa yang ditawarkan oleh
penyedia jasa dalam waktu yang bersamaan. Perishability, yaitu tidak tahan lama, jasa tidak dapat ditabung, disimpan, dijual kembali, atau dikembalikan. Masih menurut Zetam dan Bittner, perbedaan karakteristik antara barang dan jasa terdapat perbedaan, maka berbeda pula komunikasi pemasaran yang harus dilakukan oleh perusahaan. Komunikasi pemasaran jasa harus menambah konsep komunikasi pemasaran tradisional atau traditional promotion mix yang fokus pada bagaimana cara pelanggan menerima informasi tentang jasa melalui komunikasi pemasaran eksternal, komunikasi pemasaran internal, dan komunikasi pemasaran interaktif. Bisa dilihat ini gambar ilustrasi dari pembagian komunikasi pemasaran jasa. Oke, yang pertama strategi komunikasi pemasaran eksternal. Komunikasi pemasaran eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggan meliputi advertising, sales promotion, public relations, dan direct marketing. Untuk menyusun strategi komunikasi pemasaran eksternal, perlu dipertimbangkan beberapa aspek berikut, yaitu advertising adalah bentuk dari iklan cetak, radio, kemasan luar, kemasan sisipan, surat, katalog, film, majalah, buklet, dan brosur, poster, selebaran, papan iklan, papan nama, audiovisual, simbol, dan logo. Advertising adalah bentuk iklan yang berbayar untuk perusahaan mempromosikan jasanya. Berikutnya ada sales promotion. Promosi penjualan dapat ditempuh pengelola perusahaan dengan memberikan insentif jangka pendek seperti kupon, premium, ataupun diskon untuk mendorong pembelian pelanggan. Sales promotion dilakukan perusahaan sebagai terobosan untuk dapat menarik lebih banyak pelanggan untuk menggunakan jasanya. Dalam konteks ini jasa. Yang ketiga, public relations is building a favorable company image with firms public through publicity, relations with the news media, and community events. Kegiatan public relations perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membentuk citra perusahaan yang positif. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat publisitas, hubungan baik dengan berbagai media, dan membuat event-event tertentu untuk membangun image perusahaan yang favorable. Yang keempat, direct marketing itu adalah penggunaan kegiatan pemasaran yang menggunakan media seperti telepon, fax, atau email yang langsung kepada pelanggan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Iqbal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemasaran interaktif. Komunikasi pemasaran interaktif merupakan komunikasi yang dilakukan oleh karyawan atau wiraniaga kepada pelanggan yang meliputi personal selling, customer service center, service counter, service escape. Untuk menyusun strategi komunikasi pemasaran interaktif, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama adalah personal selling. Personal selling is personal presentation by reputation, by representative from to make a sell and buy customer relationship. Nah, penjualan personal merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang paling klasik. Upaya ini dilakukan agar terjadi proses jual beli antara pemasar perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua ada customer service is the customers provide is support a company core product. Nah, di sini customer service juga dikaitkan dengan aktivitas penanganan komplain dan lain-lain.
Namun bukan hanya menerima komplain, tetapi bagaimana komplain itu ditangani agar di masa depan konsumen tidak puas, tidak menceritakan kepada orang lain, tapi memilih mengadu kepada perusahaan. Dan di sini ada tahapan-tahapan dari personal selling maupun customer service, di mana kegiatan ini maupun pekerjaan ini didukung untuk sepenuhnya untuk pelanggan agar tidak kecewa ataupun pelanggan dapat nyaman terhadap perusahaan yang telah ditetapkan. Ya, terus di sini ada service encounter every time is customer interact with service organization. Nah, di sini ada 3 tipe service encounter, yaitu remote encounter, phone encounter, dan face-to-face encounter. Pada remote encounter, pertemuan dapat terjadi tanpa kontak langsung dengan individu. Phone encounter merupakan tipe pertemuan antara pelanggan dengan karyawan melalui telepon. Sedangkan face-to-face encounter terjadi jika karyawan dan pelanggan melakukan kontak langsung. Nah, di sini juga ada service scape, jasa yang tidak berwujud ini menyebabkan pelanggan mempercayai sejumlah petunjuk yang tangible atau physical advance untuk mengevaluasi sebelum jasa dikomunikasi untuk menilai kepuasan selama dan setelah jasa dikonsumsi. Elemen-elemen ini mempengaruhi pelanggan melibatkan atribut eksterior seperti signage, parking, and landscape, dan atribut interior seperti desain, layout, perlengkapan, dekorasi. Nah, udah jelas sekali bahwasannya service encounter adalah tahapan-tahapan ataupun bagian-bagian yang dapat bertemu dengan customer ataupun bertemu dengan pelanggan dengan sistem yang telah ditetapkan itu sendiri. Nah, di sini juga ada komunikasi pemasaran internal, merupakan komunikasi yang dilakukan antara perusahaan dengan karyawan, meliputi vertical communication, horizontal communication, dan untuk menyusun strategi komunikasi pemasaran internal, perlu ditimbangkan beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah vertical communication, yaitu komunikasi antara karyawan dengan perusahaan dengan manajemen perusahaan dalam rangka persetujuan tentang apa yang disampaikan kepada pelanggan. Yang kedua ada horizontal communication, yang merupakan komunikasi antara departemen dan area-area dalam perusahaan. Dalam pemasaran jasa, kepuasan yang perlu diperhatikan tidak hanya dari pihak pelanggan, tetapi juga harus diperoleh dari pihak karyawan sebagai penyedia jasa, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan revenue dan profitable perusahaan. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwasannya ada 2 tahapan komunikasi, yaitu ada vertikal maupun horizontal, di mana komunikasi ini saling berkesinambungan ataupun saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, di sini ada contoh tabel pemasaran komunikasi internal interaktif. Di sini ada internal service equality, employee stratification, ada employee relation, ada employee productivity, ada external service value, customer certification, customer loyalty, maupun di situ ada revenue growth and profitability. Saat ini perusahaan penyedia layanan jasa mengadopsi EMC, di mana EMC untuk jasa lebih kompleks daripada barang. Dalam komunikasi pemasaran, jasa integrasi tidak saja komunikasi melalui saluran eksternal yang diintegrasikan, namun juga melibatkan komunikasi pemasaran melalui saluran internal dan komunikasi pemasaran interaktif untuk memproduksi jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Integrated Service Marketing Communication atau ISMC mensyaratkan setiap orang terlibat dalam komunikasi yang jelas, pemahamannya antara strategi pemasaran perusahaan dan janjinya kepada pelanggan. Ada 4 pendekatan komunikasi pemasaran jasa terintegrasi menurut Zetmal dan Bittner 2008, yaitu yang pertama ada Manage Service Promises, melibatkan integrasi mengenai janji yang dibuat oleh perusahaan dalam komunikasi pemasaran eksternal dan pemasaran interaktif untuk memastikan bahwa perusahaan dapat konsisten dengan janjinya dan juga dapat mengerjakannya. Nah, di sini ada empat pendekatan komunikasi pemasaran. Yang pertama itu ada Manage Service Promise, yaitu perusahaan juga harus menepati janji ataupun menepati apa yang telah disampaikan kepada customer agar customer itu tidak kecewa. Di sini ada Manage Customer
expectation, menjelaskan kepada pelanggan bahwa perusahaan tidak selalu dapat menyediakan level jasa yang diharapkan. Jasa yang diberikan perlu dinegosiasikan dengan ekspektasi pelanggan yang tidak realistik. Oleh karena itu, perlu mengkomunikasikan kriteria pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Yang ketiga ada improve customer education, menyediakan informasi tentang proses jasa, kriteria evaluatif mengenai aspek penting dan jasa. Perusahaan perlu mengkonfirmasi performa standar jasanya, mengklasifikasi harapan setelah penjualan, mendidik pelanggan untuk menghindari periode sibuk agar mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Yang keempat ada manage internal marketing communication atau IMC yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Komunikasi vertikal maupun downward dan upward communication. Sedangkan komunikasi horizontal merupakan komunikasi antar fungsi perusahaan. Nah, di sini ada 4 aspek yang sangat terintegrasi ataupun saling berhubungan agar terciptanya kepuasan terhadap customer. Nah, menurut Zetam dan Bittner menjelaskan bahwa langkah-langkah membangun komunikasi pemasaran jasa yang efektif terdiri dari pertama, select the target audience. Dalam kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan, perlu memperhatikan siapa yang menjadi pelanggan potensial. Penggunaan jasa pelayanan saat ini dan siapapun yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli untuk menggunakan jasa perusahaan. Yang kedua ada determine the communication objective. Tujuan kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan perlu melibatkan berbagai aspek seperti tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kesukaan, preferensi, keyakinan, atau pembelian. Yang ketiga ada dedicate on a budget. Kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan perlu disesuaikan dengan anggaran yang ada. Alokasi setiap jenis promosi perlu diketahui dengan pasti dan dihitung secara seksama. Di sini ada clear message, pesan komunikasi pemasaran dilakukan perusahaan melibatkan apa yang akan dikatakan, bagaimana penyampaian, dan kepada siapa pesan itu akan ditujukan. Dalam setiap kegiatan komunikasi, pemasaran perlu diusung sebuah tema yang akan ditancapkan kepada benak pelanggan. Misalnya service excellent, pesan yang dapat berupa pesan verbal, ujaran, ataupun tulisan, dan non-verbal, fotografi, ilustrasi, logo, maupun simbol, atau kombinasi dari keduanya. Yang selanjutnya ada collect feedback. Setiap kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan harus selalu dievaluasi. Evaluasi ini melibatkan pencarian kembali bagaimana efektivitas komunikasi dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Feedback dapat dengan mudah dipahami melalui komunikasi interpersonal. Misalnya, salesman dengan dapat melihat feedback dari pelanggan melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, berbeda dengan media massa. Perusahaan harus melakukan riset kepada pelanggan untuk mendapatkan feedback tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari timbal balik yang perusahaan lakukan kepada customer serta kepuasan pelanggan terhadap perusahaan agar perusahaan tersebut agar selalu mendapat profitabilitas maupun dapat dipahami oleh customer perusahaan. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kami ucapkan mohon maaf lahir batin kembali. Bila ada salah, mohon dimaafkan juga. Dan bila ada yang kurang, nanti bisa ditambahkan juga. Bukan begitu, Mas Ijal? Betul sekali, Mas Iqbal. Sekali lagi, minal aidin wal faizin untuk semuanya. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.